Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 28 September 2022 dengan judul Pengabdian Samuel. Ayatnya terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekalipun masa muda Samuel dijalaninya di bait suci yang ditabiskan untuk perbaktian kepada Allah, ia tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Anak-anak lelaki Eli tidak takut akan Allah ataupun menghormati ayah mereka. Tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka ataupun mengikuti jalan mereka yang jahat. Usahanya yang senantiasa ialah untuk menjadi apa yang dikehendaki Allah. Ini adalah kesempatan bagi setiap orang muda. Allah merasa senang bila mana anak-anak sekalipun menyerahkan diri mereka kepada pekerjaannya. Samuel telah ditempatkan di bawah pengawasan Eli, dan keindahan tabiatnya membangkitkan kasih yang hangat dari imam yang sudah tua itu. Ia manis budi, murah hati, penurut, dan bersikap hormat. Eli merasa sedih oleh karena penyelewengan anak-anaknya, telah mendapat kelegaan dan penghiburan dan berkat di dalam kehadiran anak asuhannya itu. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan, dan tidak pernah ada ayah yang mengasihi anaknya lebih daripada Eli terhadap anak ini. Satu hal yang langka bahwa di antara seorang pemimpin dari satu bangsa terjalin satu kasih yang begitu hangat dengan seorang anak muda yang sederhana. Apabila penderitaan masa tua datang kepada Eli dan ia dipenuhi oleh kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya, ia telah berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Sekalipun masih muda pada waktu dibawa kepada tugas pelayanan di dalam bait suci, Samuel pada saat itu mempunyai tugas untuk dilaksanakan di dalam pelayanannya kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Pada mulanya, semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja dan tidak selalu menyenangkan, tetapi semuanya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya dan dengan hati yang sukarela. Agamanya dibawa ke dalam setiap tugas dalam hidupnya. Ia menganggap dirinya sebagai seorang hamba Allah dan pekerjaannya sebagai pekerjaan Allah. Usahanya diterima oleh sebab semuanya itu telah didorong oleh kasih kepada Allah dan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendaknya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terkhusus sebagai orang-orang muda, pelajaran kehidupan daripada Samuel yang berada di dalam bait kudus Allah sejak dari masa kecilnya, saat orang tuanya menyerahkan dia oleh karena janjinya melalui imam Eli. Saudaraku, bagaimana kita melihat bahwa Samuel begitu menjadi anak yang penurut di hadapan imam Eli, demikian juga di hadapan Allah. Dia adalah seorang yang penurut, sangat rajin dan hormat kepada imam Eli, menghormati tempat kudus Allah, dan juga tentunya dia sangat menghormati Allah. Saudaraku, tidak tertutup kemungkinan juga bagi Samuel untuk dapat terpengaruh oleh kehidupan daripada dunia-dunia luar, bahkan kejahatan-kejahatan. Terbukti melalui anak-anak daripada imam Eli yang tidak takut kepada Tuhan dan bahkan hidup di dalam kebejatan dosa mereka. Tetapi Samuel bertumbuh menjadi pemuda Tuhan yang sederhana, penuh dengan rasa kasih, bahkan menjadi penghiburan bagi imam Eli. Saudaraku, tentunya ini juga menjadi harapan kita sebagai orang-orang tua terhadap anak-anak yang dikaruniakan Tuhan, supaya mereka juga bertumbuh seperti Samuel di dalam kehidupan mereka, membawa sukacita bagi orang tua, demikian juga dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semoga inilah doa kita selalu bagi anak-anak kita, supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga,
puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan untuk merasakan bagaimana kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kehidupan yang baru Tuhan kembali berikan bagi kami untuk menikmati hari dan juga udara yang baik, dan tentunya penyertaan Tuhan yang akan menjadi bagian umat-umat-Mu pada saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pekabaran firman lewat renungan pada saat ini sangat menguatkan kami untuk dapat memiliki kehidupan bertumbuh di dalam iman seperti Samuel. Dan tentunya harapan kami sebagai orang-orang tua juga, ini menjadi kehidupan bagi anak-anak yang Engkau karuniakan. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang-orang tua untuk dapat mendidik menuntun anak-anak dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah bagi orang-orang muda yang sudah bertumbuh berkembang ya Bapa, Tuhan akan arahkan tuntun mereka sehingga dapat menjadi Samuel-Samuel modern di akhir zaman ini. Ya Bapa, hamba-Mu kembali mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang berada di tengah zona peperangan pada kesempatan ini di Rusia dan juga Ukraina. Begitu banyak terjadi penderitaan di sana ya Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan yang tidak memiliki keleluasaan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah ya Tuhan, biarlah perdamaian segera akan terjadi. Bahkan bencana alam di berbagai tempat, biarlah juga Tuhan yang akan menjadi penolong. Sehingga ya Bapa, masih ada sukacita yang dapat dirasakan bagi anak-anak Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah kami akan sehat dan melakukan aktivitas kami hanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.